Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu pada tutorial yang akan saya berikan sekarang terkait dengan salah satu program atau untuk mencari nepati pada sebuah penelitian. Hal ini penting dilakukan bagi seorang peneliti ataupun dosen ataupun mahasiswa karena terkadang kita bingung untuk menentukan bagaimana mencari nepati yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuka Google, kemudian membuka aplikasinya bernama Open Knowledge Maps. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa buka Open Knowledge Maps ini sendiri. Di Open Knowledge Map ini sendiri ada satu database yang bisa kita manfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk mencari Nopati, yaitu PubMed dan BASE. Nah, ini dua-duanya memang mengarah kepada jurnal, dua-duanya. Tapi nanti kita akan lihat ya, yang kalau misalnya kita akan mencari dari video, dari audio juga bisa. Tetapi pada intinya yang akan kita cari untuk pada tutorial ini adalah mencari jurnal-jurnal begitu kira-kira. Nah, sering ada pertanyaan apa sebetulnya dimaksud dengan novelty. Jadi novelty itu adalah sebuah atau adalah unsur kebaruan pada temuan dari sebuah penelitian. Jadi penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi yang jadi baik untuk keilmuan itu sendiri maupun bagi kehidupan. Nah, jadi kadang-kadang novelty ini sering dikaitkan dengan research gap. Bedanya apa begitu kan? Nah, research gap itu sendiri adalah celah kosong yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita membaca penelitian awal gitu ya. Nah, celah kosong ini beragam dan tentu bisa muncul pada tingkatan yang berbeda. Sedangkan novelty itu sendiri adalah temuan dari kesimpulan dari penelitian kita yang mengisi celah kosong tersebut. Itu bedanya begitu. Nah, jadi aplikasi ini akan mempermudah kita mencari temuan tadi begitu kira-kira. Nah, bagaimana atau mencari novelty ya, maaf bukan teman novelty. Nah, di sini ada dua. Kita akan coba dua-duanya. Kita akan coba dari base dulu Bapak Ibu ya. Di sini kita akan cek bagaimana database yang ada di base dengan database yang ada di PubMed kita akan bedakan. Sebagai contoh karena memang background saya adalah linguistik, saya akan coba dengan kata kunci neurolinguistik ya, neurolinguistik. Nah, ini apa yang baru terkait dengan penelitian neurolinguistik ini sendiri? Kita lihat data dari base ya, Bapak Ibu. Nah, ini neurolinguistik ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa juga mencari dengan cara refine. Jadi yang tadi kan umum ya, refine. Nah, di refine ini dengan base kita bisa mencari misalnya eh, tahun terakhir, bulan terakhir, atau kita menggunakan custom range. Misalnya kita ingin melihat hanya periodik, misalnya dari 2010 sampai 2020. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita lakukan dengan memilih time-nya itu sendiri. Kemudian ada pilihan most relevant, tentu kita pilih most relevant ya, karena memang yang terkait dengan dokumen-dokumen ini. Kemudian ada dokumen types-nya, nah ini juga banyak nih. Ada buku, ada audio, ada book part, ya, ada video juga, tapi saya fokuskan ke jurnal. Kenapa saya fokuskan ke jurnal? Karena jurnal bisa dijadikan sebagai sumber primer. Nah, kita bisa dengan mudah menjadikan jurnal sebagai rujukan pada tulisan yang akan kita buat. Jadi, untuk yang masalah ini silakan ditentukan Bapak dan Ibu sendiri, apakah mau yang mana atau hanya cukup dengan jurnal atau newspaper artikel ya. High metadata, tentu kita pilih yang high metadata biar datanya bagus ya. Nah, ini tadi saya sudah klik base dan go ya, tadi klik go dan hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi penelitian tentang neurolinguistik dari base. Nah, ini apa artinya bundaran besar, bundaran kecil ini, bulatan-bulatan besar kecil ini tentu ada makna ya. Bulatan besar ini artinya bahwa penelitian terkait dengan linguistik program atau tentang metakognisi ini paling banyak dilakukan. Ini bisa lihat ada kotak-kotak banyak ini artikel yang bisa kita unduh. Nah, semakin dia terkait, semakin dia bulatannya menyatu antara bulatan satu dengan bulatan dua, berarti itu ada keterkaitan antara tema satu dengan tema dua. Metakognisi terkait dengan linguistik program. Metakognisi terkait dengan industrial,
manufacturing, engineering, nah gitu kan. Analisis terkait dengan aplikasi neurolinguistik, nah terkait seperti itu. Tapi ketika ke atas ke sini, ini akan jauh berbeda. Misalnya ketika neurolinguistik, tadi metakognisi terkait dengan, neurolinguistik account, nah itu berbeda. Atau linguistik, English lesson atau egg, pictures, nah ini juga berbeda. Jadi hasilnya berbeda. Nah ini bisa kita unduh satu per satu. Jadi kita bisa cari celah-celah di antara apakah kita akan meneliti tentang metakognisinya, atau mungkin tentang, linguistik programnya, atau tentang neurolinguistik di industrial ataupun di manufacturing, engineering, nah ini bisa kita ambil. Ini bisa kita jadikan rujukan. Ini yang pertama dengan base ya. Yang kedua dengan PubMed. Nah ini bedanya apa PubMed dengan base? PubMed ini sendiri database-nya lebih terfokus kepada life science, sedangkan base, database-nya itu all discipline, jadi semua ya fisika, kimia masuk semua. Tapi kalau life science itu terkait hanya dengan, eee, bidang tertentu. Kita klik ya, ini go lagi. Nah ini biasanya membutuhkan waktu, tidak terlalu lama, paling lama 20 detik biasanya, itu akan langsung, muncul gambar seperti ini. Kan beda beda hasilnya Bapak Ibu ya. Hasil yang di sini ini sifatnya umum, ada manufacturing, ada industrial, ada engineering, tapi kalau yang di sini, ini terfokus kepada neurolinguistik atau linguistik semua. Coba lihat. Di sini language processing, bilingualisme, semantik. Ini kan terkait dengan linguistik ya. Terkait dengan ini ada penelitian tentang komposisi, fMRI study, nouns kan menyambung begitu ya. Terus ke sini juga ada language evaluasi, evaluasi ya, language evolusi, comparative approach. Nah, ini juga sangat berkait. Atau dengan clinical analysis, grammatical gender. Nah, ini sangat menyambung. Nah, ketika, language processing ini agak berjauhan dengan aphasia speech. Aphasia of speech ini berbeda. Ini cuma ada 2 penelitian. Jadi, kalau ini lebih fokus, tapi kalau yang base tadi ini lebih, eee, terkait dengan berbagai disiplin. Kalau yang ini hanya terkait dengan disiplin linguistik saja. Jadi Bapak dan Ibu bisa pilih ya sesuai kebutuhannya, apakah kita akan meneliti dengan multidisiplin atau hanya dengan satu disiplin. Ini juga kita bisa tentukan. Terus bagaimana cara kita mengambil sumbernya? Ini gampang, tinggal kita klik saja di sini, maka ini sudah bisa kita unduh semua. Nah ini atau ini coba kita klik ya. Ini kalau ada gambar gembok terbuka, ini berarti open access. Tapi kalau tidak ada gambar gembok, ini biasanya, ini tidak bisa kita unduh. Cara mengunduh yang ini nanti ada lagi caranya, yaitu kita ambil DOI-nya, lalu kita buka Genesis, nah itu bisa masuk di situ. Itu nanti ya di pembahasan berikutnya. Nah jadi di sini contoh ya kita unduh satu, misalnya ini linguistic structure, function, nah ini and connectivity, ini kita download ya. Biasanya langsung langsung masuk. Nah langsung masuk. Ini lengkap dengan nama jurnalnya, lengkap dengan penulisnya. Nah ini kan Hindawi Publishing Corporation. Ini jurnal Scopus ya, Q2 apa Q1 saya lupa ini. Tapi yang intinya adalah seperti ini. Nah ini bisa kita lihat. Dia bahas tentang apa. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa. Jadi jadi begitu mudah ya Bapak Ibu ya, menentukan sebuah nopati sebetulnya. Yang jelas tema kita harus kita masukkan. Apa yang kita bahas, kita masukkan dulu di situ, baru kita cari di Open Knowledge Maps, ini akan sangat membantu kita menentukan, bidang yang kita minati dikaitkan dengan apa, atau kita bisa mencontoh dari tulisan-tulisan yang sudah dibuat sebelumnya, tinggal ganti objek atau ganti apa gitu ya. Nah ini silahkan disesuaikan dengan, yang Bapak dan Ibu perlukan. Mungkin, itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Open Knowledge Maps pada pertemuan kita kali ini. Nantikan tutorial berikutnya, pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.